Waalaikumsalam. Kita kemarin sudah membahas tentang itu ya, ism ya, sudah kita bahas. Ada yang mu'annas mudzakkar ya. Kemarin itu sudah bahas yang mudzakkar itu yang maskulin ya. Semua kata benda, ini terutama kalau untuk manusia sudah jelas ya. Kalau misalnya Muhammad, Ahmad, Omar itu sudah jelas mudzakkar itu ya, manusia. Kalau misalnya Zainab, terutama yang nama-nama Arab ya. Yang nama-nama non-Arab juga ya kita ikuti dengan menggunakan spelling Arab ya. Misalnya Michael kan Mikael, bahasa Arabnya gitu kan. Mungkin dari bahasa Arab juga awalnya kan itu. Mungkin nama-nama tertentu yang kalau orang Aussie mungkin agak susah. Termasuk nama Indonesia, Ijang. Itu menuliskannya dalam bahasa Arab ya. Susah juga ya. Nggak ada G. Nggak ada G kan. Pakai jim mungkin. Jim. Alif ya, jim, alif, ijang. Dalam bahasa Arab juga nggak ada ong kan. Nggak ada ong ya. Itu ya, itu sih nama-nama non Arab itu. Tergantung kita mau belinya apa ya. Nah, perbedaannya bahasa Arab itu untuk benda itu juga ada kelaminnya untuk benda. Dalam bahasa Arab ya, ada maskulin, mudzakkar namanya. Muannas. Ada muannas, feminin. Nah, kalau untuk manusia udah jelas, tergantung kelaminnya ya. Untuk di mana kelaminnya benda? Ternyata dalam bahasa Arab dilihat dari tulisannya. Kemarin sudah kita bahas yang ada ujungnya. Kalau ujungnya itu tidak ada tak marbutoh itu maskulin ya. Contohnya masjidun, baitun. Itu taknya bukan tak marbutoh, tak terbuka. Tak terbuka. Itu nggak dianggap maskulin. Ya. Tidak dianggap feminin. Tidak dianggap feminin. Misalnya diwanun. Muzakkar. Apa diwan? Apa artinya diwan? Office ya. Diwanun. Tapi kalau saya mengatakan maktabatun. Maktabah ya. Nah, maktabah itu apa? Itu kira-kira Muannas. feminin atau muannas ya? Ya. Betul. Apa artinya maktabatun? Library. Maktab. Maktab meja ini library. Ya. Jadi kalau taknya itu library. Tapi kalau maktab itu bisa meja, nggak ada taknya ya. Bisa juga office. Kalau dia naik haji kan, maktab berapa? Maktab. Itu artinya office. Desk. Jadi artinya bisa sama dengan bahasa Inggris kan? Table atau yang satu lagi desk. Nah, itu mungkin dalam bahasa Arab juga sama maktab. Iya. Maktab bisa sebagai table, bisa sebagai desk. Dalam bahasa Arab tapi sama nggak berubah. Kalau maktab itu mudzakkar. Nah, karena nggak ada taknya kan. Tapi gitu maktabatun menjadi muannas, menjadi feminin dan artinya juga berubah. Jadi library. Oke, itu secara umum itu ya. Itu semua yang kita bahas kemarin itu semuanya masih singular. Satu. Ya. Maktabun satu. Misalnya Muhammadun satu. Misalnya masjidun juga satu. Sekarang kita akan membahas jumlah dari kata benda itu ya. Nah, bedanya dalam bahasa Arab itu kalau bahasa Inggris kita dalam bahasa Inggris juga satu, kemudian lebih dari satu jamak aja kan. Dalam bahasa Inggris juga single, singular, plural. Dalam bahasa Arab agak beda sedikit. Satu, dua. Ada singular. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are for prayer or? Oh, it's just a come along. Oh, okay. Go ahead. Come join. We are learning Arabic. Oh, okay. I don't have any notes. That's okay. Sorry, I speak Indonesian ya. Maybe you don't understand a little bit. Jadi tadi itu ada singular, plural. Dalam bahasa Arab ada 3. Singular, dual, Dua. Ya. baru plural. Bahasa Indonesia enggak ya? Bahasa Indonesia sama dengan bahasa Inggris. Dengan bahasa yang lain mungkin bahasa Arab aja. Jadi bahasa Arabnya singular itu ada bahasa Arabnya mufradun. Mufradun. Ini yang tadi agak bagus. Saya bawa tadi. Mana tadi? Tadi saya ambil kan ya? Mufradun singular ya. Singular. Itu sudah sampai ke Basko. Ya, ada.
Ini pakai nggak nih? Sama. Ah itu tuh yang saya ambil. Mana? Ini ternyata yang hitamnya malah. Arabic. Yang hitamnya udah habis. Yang hitam terus. Mufrodun satu. Makanya kalau ada sholat jamaah dengan sholat munfarid. Sama dari kata ini. Faridun. Sholat munfarid dari kata ini. Kata mufrad. Sendirian ya. Oke. Mufradun. Nah, dari kata dalam bahasa Inggris individual itu namanya Tambah 2 ya. fardun. Pakai da ya. Yang berikutnya adalah musanna. Tahu kan isnain? Isnain 2 ya. Sani. Kalau ada namanya sani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani ya. Oh iya. Sani itu 2. Sani. Kalau ini mufrad itu singular. Ini double ya. Yang berikutnya adalah jam'un. Ya, bahasa Indonesia menjadi jamak, multi ya, plural ya. Makanya kan dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya itu multi year project, dalam bahasa Indonesia apa itu? Tahun jamak. Multi lebih dari 2. Jamun, jamak Iya. dalam bahasa Indonesia ya. Jamaah ya. Jam'un. Salat jamaah ya. Nah, salat jamaah digabung. Salat jamak kosor. Oh, iya. Jamak. Oh, berarti salah jamaah itu berarti. Jamaah ada 2 kan? 2 sholat itu. Digabung kan? Harusnya sama. Musan Tapi ya. di situ artinya adalah gabung. Menggabung. Oke. Bukan 2 artinya digabung. Dari jamun itu bisa 3 digabungkan juga bisa 3. Tapi dalam sholat memang tidak ada sholat yang gabung 3 kan? Tapi tulisannya sama ya Pak, antara jamak dengan jamaah. Iya. Jam'un dalam bahasa Indonesia kan kita nggak bisa mengatakan jamak, susah. Jamak gitu. Tulisannya jam'un. Jam'un wa qasrun bahasa Arabnya. Di jamak dan di qasar. Karena kita orang Indonesia nggak bisa kalau dimatikan di tengah, nggak bisa kan? Harusnya jam'un qasrun. Kita jamak qasar. Nah, gitu. Sekarang kita Assalamualaikum mana? Waduh, selamat datang ini calon presiden penggantinya itu almarhum Pak Komet yang di itu, yang dari Banten itu. Ya, kadang silakan. Ya Pak, silakan. Jadi musannun ya. Musanna. Musanna. Mufradun, musanna, jam'un. Ya, singular, dual, Sama plural. plural. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana perubahannya dari singular menjadi plural ya. Kita contoh tadi yang mudzakkar dulu ya. Kita sekarang misalnya saya mengatakan muslimun. Wait, I'm gonna get subject first. Satu ya. Satu orang muslim. Muslimun. Mu'minun. Bedanya apa? Mukminun orang mukmin. Kalau muslimun orang muslim. Ini kalau muhsinun Orang beri ihsan. ya, dalam agama itu berbeda ya. Levelnya lebih Tinggi lagi. yang lebih atas lagi ya. Ada muslim, kemudian mukmin, ada ini dari kata Islam, iman dan ihsan ya. Orangnya muslimun, mukminun, muhsin. Ini semuanya satu. Sekarang bagaimana kalau 2 orang muslim? Muslimain. Nah, bisa muslimainnya atau tergantung posisi sebagai objek atau sebagai subjek. Ya. Sekarang kita kalau yang ini subjek dulu, muslimani dulu. Oh, Sebagai subjek dulu. Nah, musliman. sementara kalau sebagai objek, betul tadi, muslimain. Subjek sama objek ya. Ini kan nasab, jadi kemarin udah belajar nasab ya. Jadi kalau ini raf'un itu menjadi a, tapi kalau menjadi ini menjadi ya, muslimain. Jadi Kita yang 2 saja dulu ya. Oke, yang jamaknya lebih mudah lagi nih. Jamaknya adalah
muslimuna. Atau kalau objeknya gimana? Kalau objeknya sama, berubah menjadi waw. Kalau ini alif menjadi ya, ini waw menjadi ya. Berarti apa? Muslimina. Muslimin itu malah objek ya. Nah, makanya kita, orang Indonesia suka kaum muslimin yang saya hormati, karena itu dari bahasa Arabnya memang kaumul muslimin itu. Kalau muslim saja? Satu. Oh. Oh, begitu ya. Nah, gitu ya. Muslim. Hadirin muslimin dan muslimat. Nanti kalau itu yang perempuan ya, nanti kita yang perempuan ya. Muslim main ya Pak. Muslimah ini. Oh itu berarti kalau hadirin berarti harusnya musliman atau Kalau hadirin banyak biasanya kan? Sini kan? Iya harusnya iya. Ah, iya. Makanya suka kaum muslimin yang saya hormati. Nah, bukan kaum muslim kan? Karena dia mengambil dari sini. Di Indonesia, Orangnya objek ya. di Indonesia jarang yang kaum muslimun yang saya hormati karena dia objek kan. Saya hormati kaum muslimin kan. Ya. Kalau contohnya sebagai subjek gimana? Orang muslim Ya Pak. dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia kayaknya nggak dipakai. Bahasa Indonesia itu muslim aja. Muslimin, ya. Kaum muslim. Ya, kayaknya kita nggak pernah mendengar muslimun ya. Kaum dalam bahasa muslimin Indonesia. juga tetap ya. Iya itu salah karena salah kita mengadopsi dari bahasa Arab. Karena kaum muslimin merayakan. Ah. Kalau kamu enggak kamu. Itu. Jadi yang musliman tuh sebagai objek ya Pak. Subjek. Objek yang muslimin yang objek. Cuma dalam bahasa Indonesia karena dia diambil dari kata-kata kaum muslimin, dianggapnya muslimin itu sebagai jamak untuk semua posisi, padahal enggak. Itu hanya sebagai objek saja. Nih. Oke, sekarang kita coba tes untuk mukminun. Gimana dua orangnya? Yang subjek dulu. Mukminun menjadi Mu'minani. mukminani. Kita baca lengkap dulu ya, full dulu ya. Mu'minani. Mukminani objeknya Mu'minain. mukminaini. Mu'minain. Nah, gitu ya. Oke. Jamaknya mukminun jamaknya Mu'minuna. mukminuna atau Mu'minina. mukminin. Makanya kaum muslimin dan kaum mukminin. Nah, di Indonesia jadi yang diambilnya yang itu aja. Yang objeknya saja. Ulangi lagi. Mukminun musananya mukminani atau mukminaini. Kemudian jamaknya mukminuna atau mukminina. Bahasa Indonesia jadi mukminin. Ya. Oke. Bisa ya? Jadi untuk musanna itu ditambah alif atau ditambah ya. Ya, kuncinya. Sementara untuk jamak ditambah wawu atau ya juga. Nah. Alif dan nun, Untuk musanna ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Kemudian untuk jamak ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Itu rumusnya ya, yang ujungnya itu. Ya sama nunnya sama ya. Sama. Oke. Muhsinun gimana? Musanna muhsinun. Muhsinani. Muhsinaini. Musinaini. Jamaknya? Muhsinuna. Muhsinina. Suka sering mendengar para muhsinin yang terhormat. Indonesia selalu ngambil yang i-nya aja sebagai objeknya saja. Walaupun dia objek Padahal sebagai subjek kita muhsinin aja gitu. Itu karena kita memang tidak mengerti, tidak cocok untuk dimasukkan ke bahasa Indonesia ya. Karena memang dari bahasa itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini dulu perubahannya? Itu tadi yang tambah alif sama nun, kemudian ya sama nun, waw sama nun, ya sama nun. Itu berlaku untuk semua Ini atau untuk, hanya berlaku ini untuk yang reguler dulu. Ini namanya semua ya? Semua berlaku gitu. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Jamak untuk yang feminin yang full. Yang maskulin. Maskulin. Maskulin yang full. Full ininya, full form. Jadi ini saya beri yang mudah dulu ya. Oke. Saya beri contoh yang lain. Muttaqun. Itu beda. Itu ada ya-nya. Itu ada agak susah. Mujrimun. Oke.
Apa itu mujrimun? Muslim. The sinner. The sinner. pendosa. Mujrimin. Mujrimun. Oke, gimana masalahnya? Muslim. Mujrimani. Mujrimaini. Jamaknya Mujrimuna. Mujrimina. mujrimina. Oke. Yang lain kita yang maskulin dulu ya. Soimun. Apa itu soim? Orang yang berpuasa. Yang berpuasa ya. Soimun. Soimani. Soimani. Soimaini. Soimaini. Soimani. Jamaknya Soimuna. soimuna. Soimina. Itu orang-orang yang berpuasa ya. Ini kita yang Tapi kalau di Indonesia lebih terkenal yang soimun lah. para soimun yang terhormat. Soim malah itu ya. Tapi kalau itu saya sedang saum ke dalam harusnya kan soim, saya sedang berpuasa ya. Ya, harus saya sedang. Gitu. Tapi kita para soimun sebentar lagi waktu berbuka puasa. Dari ngambil kata itu dia. Apalagi yang Rokibun. Rokibun. Kira-kira apa nih Rokibun? Rokibani. Rokib. Itu pengendara ya. Passenger. Rokibun. Rokibani. Rokibani. Rokibaini. Rokibaini. Jamannya Rokibuna. Rokibuna. Rokibina. Oke, sampai sini dulu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita praktek dengan Itu Quran? nanti kalau misalnya tidak dibaca penuh, sama dong membeda rokibun dan rokibun. Rokibun panjang. Rokibun. Nah, kalau yang ini dibaca rokib, Rokib ya. kalau nggak dimatikan. Ya, rokib. Ya, rokib, rokibun. Kalau nggak dipanjangkan ya. Oke, sekarang kita akan lihat di Quran. Unit 1, oke, good. We can open surah the second one, or surah the second one, the third after Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Imran. 50. Okay, Al-Imran. We are going to identify noun masculine, yeah. Whether it is, you have. I will show you. I will show you which one is the noun here. Al-Imran ayat 50. 50 itu yang bulat titik. Ya, okay. Kita ini aja kayak gini aja. Oke, ya, datang Red. Sorry. Sorry, nggak apa ya? Anda Bang. Udah datang Red. Hah? Udah datang orangnya. Iya. Oke. Nanti kalau kita perlu menyaksikan nanti kita ini apa namanya? Enggak ada ini Pos. apa dulu di Jadi kata aja dulu. Lain, kalau itu kita kata aja nggak apa. Kata aja daripada kita rame-rame ini. enggak saya apakan aja. Oh, di briefing dulu. Nanti kalau sudah saatnya Kalau itu, sudah apanya nanti barangkali Oke. Itu mulai dari mereka mau briefing dulu. Nanti kalau sudah nanti pas saatnya prosesnya kita menanyakan. mau nikah. Orang Malaysia. Kita kan iya orang Malaysia. Ali Imran ayat 1. Ya maaf ya Pak Bu ya. Mana? Padang. Pak Bu ya. Ini Ya. mau nikah nih? Iya, tolong ya Pak Bu ya saya bawa ya itu. Ya, Padang. Mau nikah ke Bandung? Ya, yaudah. Mau nikah ke Bandung? Ya kan harus mandi dulu. Mau nikah mau kawin? Ya. Ayo. Oke, sudah ketemu ya? Oke. Silahkan dilihat verse 7. Verse 7. Warra illallah warrasikhuna, the second line up before the mark. Warrasikhuna. Ada? Ya. Warrasikhuna. Maksudnya silakan buku Qurannya surah Ali Imran. Oh ya. Warrasikhuna. Which one? Is it mufrad or musanna or jam'un? Jamun. Jam'un ya.
Betul ya? Warasikhuna. Ini ada alif lamnya dulu ya. Ali Imran. Ayat 7 ya. Nah, ayat 7, verse 7. Warasikhuna. Yang mana Bejang? Masuk ke mana nih? Coba. Warasikhun. Ada ketemu nggak? Ayat 7 sebelum ini. Jamak. Jamak. Oke. Jamun. Jamun ya. Subjek. Oke. Coba sekarang kita kembalikan. Mufrad, apa mufradnya? Mufradnya Rosi. Rosikhun. Rasihun. Rosikhun. Musananya Rosi. Rosikhoni. Khoni. Atau ya. kho ini kho. Oh, ini. Atau rosikhoini. Hain. Jamannya rosikhuna atau rosikhina. Rasihina. Nah, apa artinya itu? Warasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang good learner, good learners. Rasul itu yang belajar sungguh-sungguh ya. Orang yang ilmunya tinggi ya. Orang yang good learners. Ya. Knowledge gitu ya, knowledgeable. Orang ahli di bidang ahli. Rosikhuna itu orang ini jamak pasti. Dad, silakan. Dede. Oke. Silakan dibuka Ali Imran. Ali Imran. Berikutnya, next verse ayat 8. Ayat 9, sorry. Ayat 9. Ayat 9 ada. Apa itu udah tahu nih? Jami'un. Apa itu? Mufrad atau musanna atau Jami'un. mufrad? Oke, mufrad ya. Mufrad. Jami'un itu artinya apa? Dari kata jama. Jama. Orangnya, apa tuh jami orangnya? Kumpulan. Pengumpul, the collector. Jadi kalau kita melakukan jama sholat, kitanya itu jami'un. Orang yang mengumpulkan. Tempat yang berkumpulkan bisa. Kenapa disebut masjid jami di Indonesia? Dapat berkumpul orang. Dari kata jami, dari kata jamaah. Sini aja. Biar kelihatan. Ada orang. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Bukunya deh. Tuh. Tadi itu bukunya. Jami'un itu artinya orang yang mengumpulkan. Makanya ada masjid jami. Karena di situ juga kumpul-kumpul orang. Sekarang di Indonesia diganti menjadi masjid besar dari. Sekarang masjid besar atau masjid raya? Aturan dari pemerintah. Jadi kalau kecamatan namanya masjid besar. Oh itu peraturan. Oh dibuat aturannya. Kalau kabupaten masjid raya. Sekarang di Bandung itu di kota Bandung masjid raya Bandung. Tapi kalau di kecamatan itu Balenda misalnya masjid besar. Itu pemerintah aja yang membuat klasifikasi. Tapi itu untuk tergantung Pemdanya kali ya. Itu untuk milik publik, bukan milik Muhammadiyah, bukan milik itu gitu ya. Iya. Tapi itu aturan dari Pemda kan masing-masing Pemda mungkin beda kan. Mungkin ya. Jawa Barat kayaknya begitu. Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah masih Masjid Agung. Oh, Agung. Yang pusat yang paling Ya kabupaten Masjid Agung. agung. iya. Ya Pak ya. Jawa Tengah. Agung. Dulu- Jogja juga masih. iya, Dulu gitu Jawa Barat, sekarang nggak tahu tuh aturannya. Jadi Bandung itu Masjid Raya Bandung. Kalau sekarang apa ya? Masih agung sekarang. Sekarang apa ya? Agung. Oh iya, sekarang masih Agung ya. Tapi Jogja itu tingkat provinsi Masjid Agung ya. Sebetulnya dulu itu yang namanya Masjid Agung itu kalau masjid besar semuanya agung gitu kan. Sekarang ya. Oh enggak. Oke, Jami'un. Oke, mustananya apa? Jami'an. Jami'ani atau Jami'aini. Jamaknya Jami'un. Jami'una. Jami'in. Jami'ina. Oke, next page. Mana yang Tadi kita pimbong dulu. Ya. Ini bahasanya tadi nih. Oke, ayat 17. Itu ya. 17. Ini langsung aja di yang ada itu. Pembagian jumlah isi. Verse 17. 17.
Ada? 17. Sodiqina. As-sabirina. Yang kedua tadi. As-sabirina. Oke, as-sabirina itu jamak atau musanna atau mufrad? Jamak. Jamak. Jamak Jamak ya. objek. Oke, sebagai objek ya. Kalau jamak sebagai subjeknya apa? Sebagai subjek. Jamak. Jamak sebagai subjek. As-sabiruna. Apa artinya? Sobir, sabar. Orang-orang yang bersabar. As-sabiruna atau as-sabirina. Ini kenapa ini sebagai objek? Karena ini dari ayat sebelumnya ini. Ya. Penjelasan sebelumnya. Oh bisa Oke. gitu ya kalau bahasa Arab bisa objek Bisa. dari Objek itu langsung aja karena dia itu kalimat yang apa namanya Karena definite ya. close ya, tapi dia di ayat yang terpisah. Oke. Singularnya apa coba singularnya? As-sabiruna. Sobiru. Singularnya. Mufradnya. Sobirun. Ada alif lamnya berarti kalau ada alif lamnya Sobir. as-sabiru. Asobiru. Panjang ya. As-sabiru. Itu orang yang bersabar. Ada namanya orang Pak Sobir kan? So, itu kalau namanya Pak Sobirin. Nah, itu lebih mantap lagi. Tapi orangnya satu. Itu salahnya itu. Harusnya Sobir satu itu. Harusnya kembar tiga itu minimal. Iya betul. Terus Kembar tiga itu harusnya. Kembarannya meninggal. mungkin. Enggak itu dua tangannya. Saya juga sama dulu di kampus saya ada imam masjid namanya Abah Sobirin, udah meninggal. As-sabiru. Dua, apa duanya? As-sabirani atau Biroini. as-sabiroini. Dua orang yang bersabar. Ini Misalnya asobiru enggak asobirun ya? karena ada alif lamnya. Nah, kenapa saya tidak ada unnya? Asobiru, nah asobirun karena ada alif lam. Ini kan muslimun, tapi kalau ada al muslimu, begitu. Ya. Mu'minun, tapi kalau ada al mu'minu, begitu bahasa Arab itu ya. Jadi unnya itu hilang kalau ada alif lamnya. Alif lam. Kafirun, al kafirun. Oh kita kalau nyebut kok surat Al-Kafirun. Itu jamak. Itu. Oh jam ayat. Itu udah masuk ke sini al-kafirun. Nah, coba lihat dibaca di al-kafir ada wawunya kan? Oh iya iya. Kan qul ya ayyuhal kafirun. Udah masuk ke jamak itu. Makanya kita papa sebutnya al-kafirun. Al-kafirun udah masuk ke sini. Jamak ini, ya. Oke. Yang berikutnya wasodiqina. Ini sama ini kayaknya. Sodikina. Jamak ya. Oh jamak ya. Orang apa? Sodiqin, orang-orang yang Benar. jujur ya. Benar. Nah, benar ya. As-sadiqina. Ini sebagai objek. Subjeknya apa? Subjeknya apa? Sodiku. Ini subjek jamaknya. Oh jamak ya. Asodikina. As-sadiquna. Sodikuna. Orang-orang yang benar ya. As-sadiquna. Kenapa Abu Bakar Siddiq bukan Shadiq Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa bukan Abu Bakar As-Shadiq? Nah, kalau satunya kan as-sadiqu. Sadiqu. Satu kan? Sodiku Ya. ya. Kalau dua Sodiko ini. yang itu dulu yang Asodikoni. as-sadiqoni atau as-sadiqaini. Jadi kalau satu harusnya Abu Bakar Shadiq, tapi kenapa jadi Abu Bakar Siddiq? Itu beda artinya. Kalau Siddiq itu the most trusted gitu kalau Siddiq. Tapi kalau Shadiq orang dipercaya biasa aja. Si Pak Shadiq itu orang dipercaya biasa. Tapi kalau Siddiq itu udah the most. Itu harus ada alifnya ya. As-Siddiq pakai sidah. Siddiq bukan Shadiq, beda. Kalau Shadiq itu orang yang terpercaya biasa, misalnya Andre jarang bohong, udah. Kalau As-Siddiq itu udah benar-benar terpercaya, udah nggak pernah bohong. Kalau yang As-Shadiq itu kadang-kadang ya ada nggak percaya, ada bohongnya kadang-kadang. Oke, As-Sadiqina, ya. Oke, makanya namanya juga sama. Siapa namanya Pak? Shadiqin. Satu orangnya tapi ya. Oke. Wal qanitina. Itu juga sama ya. Gimana kalau jamak ininya subjeknya? Subjek. Jamak subjek. Al-qanituna. Sebagai
sebagai subjek kan. Nanti di ayat lain apa nanti di ayat lain. Oke, sekarang gimana singularnya? Singular. Yang mana asodik ya? Sorry, alqonitin. Sorry tadi alqonituna ya. Alqonituna. Sekarang singularnya gimana singularnya? Alqonitun. Alqonitun. Alqonitu. Alqonitu. Ada alif lamnya ya. Tu ya. Alqonitu. Oke. Yang duanya singularnya alqonitani. Alqonitaini. Alqonitaini. Apa sih alqonitun itu? Alqonit apa? Apa itu orangnya apa? Alqonita itu orang yang refraining dari berbuat dosa ya. Orang yang menahan diri dari perbuatan dosa itu orang yang selalu berusaha untuk tidak melakukan dosa. Oke, al-munafiqin ini udah sering kita ya. Al-munafiqina. Jama. Oke, gimana subjek jama subjeknya? Jama subjek. Al-munafiquna. Al-munafiquna. Apa artinya? Orang-orang munafik. Munafik, ya. Oke, gimana singularnya? Singularnya Al-munafiqu. al-munafiqu. Makanya orang munafik. Tetapi kaum munafiqin juga begitu ya. Orang munafik satu kan. Tapi para jangan menyebut para munafik kalau pakai ada para munafikin. Tapi jarang para munafikun kan dalam bahasa Indonesia ya. Orang bahasa Indonesia selalu mengambil yang i-nya aja. Padahal itu ada u-nya, ada i-nya tergantung posisi sebagai objek atau sebagai objek. Tapi bahasa ini selalu ngambil yang i-nya pasti. Kaum muslimin, kaum munafikin, kaum muhsinin, selalu ngambil yang i-nya aja orang Indonesia. Yang gampangnya kan. Nah, jadi sehingga kalau jamu bertambah i ya padahal kan selalu tambah i tergantung posisinya kan dalam bahasa Arab. Oke. Singularnya al-munafiqin, singularnya al-munafiqu. Orang munafik. Apa orang munafik? Artinya apa? Wah, munafik kamu, bahasa orang gaulnya munak kamu. Wah, anak gaulnya munak. Apa artinya? Munafik itu apa? Lain di mulut, lain di hati. Ya, di sini ngomongnya gini, saya ngomong itu tergantung konteks lah gitu ya. Apa namanya? Bunglon gitu ya. Oke. Wal mustaghfirina. Oke, ini juga jama ya. Jama. Gimana kalau jama sebagai subjeknya? Mustaghfiruna. Al mustaghfiruna. Apa sih? Orang apa ini? Dari kata istighfar. Orang yang meminta mohon ampunan. Jadi kalau kita beristighfar astagfirullahaladzim, itu orangnya mustaghfirun kalau banyak. Satunya apa satunya? Al mustaghfiru. Satu kalau Andre astagfirullahaladzim yang besar itu namanya huwa al mustaghfir. Dia orang yang memohon ampunan. Dua al mustaghfironi atau al mustaghfiroini. Ya, dua orang yang beristighfar itu namanya al mustaghfiron atau al mustaghfironi. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita langsung ke mencari yang berikutnya. Oke. Ayat 21. Yakfuruna. Ayat 21 ada ya? Nabiyina. Ada? Nabiyina. Nabiyina ada? Ya. Itu jamak atau tunggal kira-kira? Jama. Jama. Jamak ya. Jamak sebagai objek atau subjek? Objek. Apa subjek gimana subjeknya? Nabiyuna. Nabiyuna. Sekarang gimana singularnya? Nabi. Pakai alif lam. An-nabi. Apa artinya? Nabi. Duanya apa duanya? An-nabi. An-nabiyani.
atau An-Nabiyaini. An-Nabiyaini. Jadi kalau misalkan nabinya ada 3, Muhammad, Isa, Musa, itu namanya An-Nabiyuna atau An-Nabiyina, tergantung posisinya sebagai subjek atau sebagai objek. Tetapi kalau cuma satu, An-Nabiyyu. Muhammad huwa, Muhammad dia adalah An-Nabi. Tapi kalau misalnya Muhammad wa Isa huma itu 2 ya. An-Nabiyan. Ya. 2 orang nabi ya. Ya ini. Oke. Berikutnya 22, ayat 22 terakhir. Min nasirina. Jama atau singular? Jamak. Jama ya. Objek atau subjek? Objek. Objek ya, karena ada ina. Oke. Gimana kalau sebagai subjeknya, jamaknya? Nasiruna. Singularnya? Nasirun. Nasirun. Siapa namanya Pak? Nasir. Nah itu. Pak Nasir. Apa artinya Nasir? Idza jaa nasrullah. Apa artinya? Penolong. Nasruddin tapi dia korupsi tapi bukan. Kalau itu nasar. Oh, Nasruddin. Oh, betul. Nasar. Kalau bahasa Nah, nasar itu yang dari Padang itu Muhammad Nasir. Itu yang itu cocok itu. Nah, termasuk kaum Nasoro itu yang Ansor, kaum Ansor. Tapi kenapa Nasrani? Nasrani jadi Kristen. Iya, Nasrani. Jadi kata sama bukan? Dari kata yang sama bukan Nasrani. Inna Nasoro itu penolong artinya? Kaum Nasrani, kaum penolong artinya? Menolong Nabi Isa, ya bisa, iya, Nabi Isa maksudnya. Mereka tuh menolong Nabi Isa ketika Nabi Isa mau disalib, mereka yang menolong. Ya, di surat Al-Fatah, Al-Fatah kalau nggak yang disebut ya. Tapi ada juga dari kata Nazaret. Nazaret menjadi Nasrani. Karena mereka Nabi Isa dilahirkan di daerah Nazaret. Jadi orang Nazaret, Nasrani orangnya. Dari kata itu. Oke. An-Nasiru 1. Kalau 2? An-Nasironi atau An-Nasiroini. An-Nasiroini. Ya, jadi kalau namanya Nasir itu harus penolong. Kalau namanya Nasruddin harus menolong agama. Jadi kalau namanya Nasruddin tapi masuk di KPK itu ganti nama itu ya. Namanya tidak pas. Sama kayak anak. Nah, ya. Anak kan pintar. Paton juga pintar ya. Dia juga pintar minta. Pinter ya. Nilep ya. Ya, makanya kalau nggak pintar nggak mungkin dia dapat begitu. Oke. 23. Terakhir. Terus sebelumnya Fariqun. Ada 23 sebelum terakhir. Fariqun. Fariqun tahu singular ya. Oke, gimana duanya? Ya, mustananya. Fariqan yang subjek dulu. Atau fariqaini. Jamannya Raunya panjang ya. Fariquna atau fariqina. Apa jawab fariqun? Kan di Quran ada fariq, dia tidak akhirat itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, satu kelompok di akhirat begitu aja, nggak ada tengah-tengah. Fariqun artinya grup ya. Fariqun. Oke. Berikutnya ayat yang sama. Mu'riduna. Jamak atau single? Jamak. Jamak ya. Jamak sebagai subjek objek. Sebagai subjek. Apa objeknya? Jamak objek. Mu'ridina. Mu'ridina. Singularnya apa? Mu'ridun. Mu'ridun pendek. Duanya? Mu'ridani atau Mu'ridoini. apa artinya? Wahum mu'ridun, dan mereka itu adalah orang-orang mu'ridun. Apa itu? Mu'ridun itu adalah yang menentang ya. Menentang. Di sini tentang Allah Alkitab, kita diberikan kepada mereka Alkitab, Quran. Fariqum minhum. Yatawalla fariqum minhum. Yatawalla itu artinya
berpaling. Sebagian dari mereka wahum mu'ridun, mereka terus orang-orang yang enggan, yang menentang ya. Oke. Berikutnya 24. Bukan itu kata kerja, bukan kata benda. Yaftaruna bukan ya? Itu kata kerja. Oh, kerja ya. Sekarang kita masih kata benda dulu ya. Oke. Yaftaruna itu kata kerja, Boy. Bukan kata benda. Kita sekarang menjadi kata benda dulu ya. Yuslamun juga sama ya. Ulu nafsin. Apa? Jatuh di jalan, nggak bisa diambil. Di sana di belakang. Oke, ayat 28. Gimana bedanya? Ya. Gimana bedanya? Betul, Andri. Good question. Gimana? Itu ada unnya juga, ada unnya juga. Lihat. Huruf pertamanya. Kalau huruf pertamanya ya, itu kata kerja. Kalau huruf pertamanya mim, itu kata benda. Nah, itu bedanya. Good question, Andri ya. Okay. Jadi sama-sama sama-sama in, tapi lihat terutama yang un ya, karena kata kerja nggak ada in. Un itu lihat depannya, kalau depannya itu ya berarti kata kerja. Nah, depannya mim itu kata benda. Depan ujungnya un, betul ya. Okay. Jadi yudlamun itu kata kerja atau benda? Yudlamun ayat 25. Kerja, makanya saya lewat ya. Tarun itu juga kerja. Sama, makanya nggak saya bahas lewat. Oke. 28. Jamak. Al-mu'minuna, ini yang kita bahas itu ya. Jamak ya? Oke, udah tahu. 28. Betul? Al-mu'minina. Al-kafirina. Kafirin. Jamak lagi ya? Jamak lagi. Sebagai objek sama subjek? Objek. Al-mu'minina. Jamak lagi. Sebagai apa? Objek. Sebagai objek. Tadi yang pertama al-mu'minun. Sekarang al-mu'minina. Oke. Ayat 28 terakhir al-masiru. Al-masiru. Itu subjek singular atau jamak atau salah? Single ya. Al-masiru. Apa? Duanya apa duanya? Al-masironi atau al-masiraini. Jamaknya al-masiruna. Al-masironi. Apa sih al-masir? Wa ilallahil masir. Al-masir itu tempat kembali. Tempat kembali ya. Tempat kita kembali kepada Allah. Oke, Qadir. Nah, Qadir itu masuk ya. Qadir, betul. Qadirun itu jamak sama atau satu? Single ya, mufrad ya. Oke. Ayat 31. Rahimun. Single. Rahimun 31 di ujung. Single ya. Rahimun. Apa artinya rahimun? Rahim. Apa artinya? Ini sifat siapa ini? Sifat Allah. Makanya rahim itu nggak ada musanna, nggak ada jamaknya. Kenapa? Karena itu milik Allah kan. Allah kan cuma satu. Allah kan cuma satu. Jadi nggak ada rahimani, rahimuna. Karena itu sifat Allah. Nggak ada jamak. Allah kan cuma satu. Tapi ada orang Betawi namanya Rohim ya? Nah itu dia rohim. Mana rohim? Ini. Oke. Ini. Itulah orang Indonesia yang penting ngambil dari Quran yang penting makan. Penting dari Quran. Oke. Jempolnya ya. Oke. Ghafur Rahim. Berikutnya 32. La yuhibbul kafirin. Itu juga sama ya. Kafir orang-orang. Apa coba? Fa inna Allah kemarin sudah pernah inna. Apa inna kemarin itu? Sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah la apalah? Tidak yuhibbu, menyukai, mencintai al-kafirina, orang kafir. Jadi kalau kata innallaha, sesungguhnya Allah la tidak yuhibbu, menyukai al-kafirina sebagai objek. Makanya al-kafirina bukan al-kafirun, karena sebagai objek.
Oke. Oke. Alamina, 3 Alamina. Itu jama atau tunggal? Alamina. Jama. Alamina. Jama. Jama ya. Sebagai objek atau subjek? Objek. Objek apa subjeknya? Alimun. Alimun. Singlenya apa singlenya? Alimu. Single. S. Al, A-nya panjang ini. Al, Limu. single. Eh. Al, singlenya apa? Ini kan alamina ini baca. Tapi singlenya apa singlenya? Al, Alin. singlenya? Alamin. Ini alamin. Al, Alimu. ini kan zamannya al alamina. Singlenya apa? Al-alamu. Al alamu. Apa artinya? Alam. Alam dunia. Saya kira orang yang berilmu. Nah, ini bukan. Kalau orang beda itu alimina. Ini alam. Loh, kok alam ada jama ya? Iya. Dalam Islam itu ada alam dunia, ada alam barzah, alam kubur, alam rahim. Di dalam Islam ada berapa alam kita hidup? 5 alam ya. Pertama kita alam ruh dulu ketika diciptakan Allah. Kemudian kita masuk ke alam rahim. Sekarang kita alam ini alam ketiga ini. Berikutnya alam apa? Kubur. Nanti berikutnya Barzah. barzah itu di kubur itu. Berarti ya. Baru nanti alam akhirat 5. Sekarang itu udah ketiga ini. Kita yang hidup semua tengah-tengah ini udah. Dua. Tapi yang paling pendek juga kan alam ruh berapa sebentar ketika Allah memberikan kepada kita itu ruh, kemudian masuk ke alam ruh itu ketika 4 bulan pertama kan Allah meniupkan ruh, atau bahkan sebelum itu kemudian Roh kan kita nggak bisa. kita tidak tahu ini. Kandungan yang bisa diukur. Kemudian masuk ke alam rahim berapa lama? 9 bulan. Ke alam dunia berapa lama? Ya terserah umurnya berapa, 60, 70, 50, ada yang Bisa panjang, bisa masuk ke alam. Nah, jadi alam itu mulai definisinya mulai panjang. Alam ruh itu kita tidak tahu, mungkin ketika Allah meniupkan ruh itu kan mungkin sekejap ya. Kubur tambah alam perut 9 bulan. Ke dunia lebih panjang lagi. Ke kubur lebih panjang lagi. Berapa lama di dalam kubur? Sampai Kiamat. Akhirat lebih abadi lagi itu kehidupan dalam. Begitu. Jadi semakin alam berikutnya itu kayak kita sekolah lah kan itu juga dari SD Itu lebih panjang tuh malah. lebih banyak. Tapi ini maksudnya ininya apa namanya mungkin materinya lebih berat gitu maksudnya gitu ya. Terus kita Sebelumnya alam ruh ada alam lagi. ya setelah Sebelumnya. sebelum roh tidak ada karena Di alam ruh. pertama kali kita penciptaan kita itu kan roh kan. Jadi untuk manusia kita sebagai makhluk itu ya awalnya kita diberi ruh itu. Bahkan menurut hadis ruhnya Rasulullah itu diciptakan sebelum ada Nabi Adam. Ruh Rasul, ruhnya belum fisiknya. Rohnya. Jadi ketika Allah menciptakan ruh Rasulullah kemudian menciptakan bumi, setelah itu belum menciptakan Adam. Tapi ruh Rasulullah sudah ada. Tapi belum dijadikan. Kalau roh yang lain itu bukannya sebelum ditiupkan itu sudah ada. Iya sudah ada sebelumnya. Jadi ruh Kalau sepemahaman saya tuh membayangkan roh-roh itu sudah ngumpul lalu diambil satu untuk ya, kemudian siapa satu iya untuk betul siapa. begitu. Kalau pemahaman saya seperti Itu ruh itu udah spesifik loh. Ini bakal ruhnya Pak Nur Edi gitu. Iya, Allah mungkin Allah sudah seperti menentukan. itu. Allah sudah menentukan. Dan di Quran yang mengatakan ketika Allah bertanya, jadi Allah itu menciptakan semua ruh, kemudian dia bertanya kepada semua ruh itu, Alastu birabbikum, bukan aku Tuhanmu? Kata ruh kan, iya. Oh itu pertanyaannya jamak itu bareng-bareng tuh. Iya. Nggak satu-satu gitu Enggak, pada saat akan semuanya. pada saat akan ditiupkan ke Tidak rahim ketika gitu. enggak secara keseluruhan kan di situ yang Alastu birabbikum, Allah itu menjadi sebagai Tuhan kamu sekalian. Baru itu di setiap rahim yang masuk itu ketika usia 4 bulan hamil. Jadi sebenarnya sudah ada ruhnya, makanya tapi kita tidak tahu berapa lamanya. Baru alam yang kedua dan alam ketiga. Makanya disebut alamina, sekalian alam, karena itu bisa alam jin juga termasuk di sini. Alam manusia, alam jin segala macam, jadi alam itu Ya, Terus kira- kalau orang kafir gimana tuh? apanya? Pas
ditanya. Ya, Semuanya, makanya dalam Islam itu semua orang yang lahir itu kan fitrah. Fitrah itu ada yang mengartikan suci itu seperti kertas putih, tergantung kita yang mewarnainya. Ada juga yang menafsirkannya Islam, Muslim. Bayi yang lahir dari orang Ozi yang Kristen itu Muslim ketika lahirnya. Makanya kalau ada misalnya ada orang Ozi yang melahirkan kemudian orang yang meninggal kita ambil, kita urus, pasti jadi orang Muslim. Kalau yang urusnya kita yang Muslim. Makanya orang yang memahami sebagai fitrah itu artinya Muslim, dia mengatakan orang Ozi, orang non Muslim yang masuk Islam itu bukan convert. Kalau convert itu kan dari luar masuk ke dalam ya. Dia murtad. Iya. Kalau convert itu kan murtad dari agama dia. Tapi dia mengatakan revert. Oh, revert. Kalau balik ke Muslim. Karena pada dasarnya itu ketika dia ruhnya itu udah Muslim gitu. Cuma karena dia nasibnya lahirnya sama orang tuanya yang non Muslim, ya dia dibawa sama orang tuanya. Begitu dia Allah memberikan lagi hidayah, dia kembali, itu namanya revert. Nah, ada orang yang begitu. Jadi dia tidak mau mengatakan orang yang non Muslim masuk itu menjadi convert. Nah, bagi saya itu ada revert. Karena sebetulnya dia sudah Muslim ketika ruhnya. Cuma karena dia kebetulan Allah menentukannya dia lahir dari orang itu, saja pernah hilang gitu kan. Makanya dalam agama Kristen juga kan kita ini dianggap domba yang sesat kan. Mereka juga berpikir begitu. Ini domba-domba yang sesat. Tapi bagi orang-orang Kristen gitu Pak, apa bisa mereka nanti pada suatu saat hisab gitu mereka bilang, loh, kenapa? Saya kan salahnya, saya nggak milih jadi orang Kristen gitu karena orang tua saya gitu. Iya. Karena sebetulnya yang namanya hidayah itu tidak hanya lewat agama. Allah sudah memberikan dengan panca indera kita itu semuanya itu bisa menangkap hidayah Allah. Pengetahuan. Tanya kepada orang Kristen, kamu tahu nggak bahwa Rasul itu Muhammad itu Rasul setelah Nabi Isa? Pasti mereka pernah mendengar kan? Pasti. Terus bagaimana Islam misalnya? Tanya kepada kita, bagaimana menurut orang Islam siapa itu Isa? Kita jelaskan. Nabi Isa itu adalah Rasul dari semua Rasulullah. Nabi Adam semua Rasul. Kemudian Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita yakinkan. Sementara orang Kristen kan mengatakan itu anak Tuhan kan? Kalau anak Tuhan loh. Enggak, kalau anak Tuhan nanti kan kita logika. Berarti Tuhan ada anaknya, ada ibunya, ada istrinya. Gimana cara logikanya? Jadi kalau mereka mau menerima bagaimana itu, pasti logikanya itu adalah yang lebih benar logikanya adalah itu adalah semuanya adalah Rasulullah. Nabi Isa itu ketika dia mau disalib dalam bahasa Bible-nya ada di sana dia dalam bahasa Ibrani ya. Dia mengatakan Eli Eli lima sabachthani. My Lord, why you left me? Isa gitu ngomongnya. Dalam Bible ketika Bible itu kan meyakini dibunuh ya. Sementara Quran kan tidak dibunuh tapi diangkat. Dalam Bible dikatakan Eli lima sabachthani. Itu dalam bahasa itu. My Lord, why you leave me? Kata Nabi Isa. Jadi ketika Nabi Isa itu mau disalib, dia minta kepada Tuhannya, mengapa kamu biarkan aku terbunuh begini gitu? Berarti siapa yang Tuhannya? Bukan dia berarti. Kalau dia bukan nggak masa. Itu oleh Kris itu nggak diekspos ke jamaahnya. Karena kalau berarti dia bisa mengatakan, My Lord, why you leave me alone? Ketika aku disalib gini, berarti dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan kok mati ya? Kalau Tuhan kenapa mati? Kalau Tuhan kenapa dia minta berdoa kepada Tuhan gitu kan? Itu lagi logika. Jadi sebetulnya orang-orang Kristen misalnya, kalau mereka mau menggunakan logikanya atau dipakai telinganya, mata segala macam itu, mereka itu harus mau menerima. Contohnya jangan kayak sekarang yang sudah berbagai macam Indonesia. Warakon Naufal itu para pendeta semuanya itu yang bahkan Pres Yahudi si Abdullah bin Salam itu ketika dia menggunakan logika dengan benar, ada dia betul ini memang ini Muhammad itu adalah Rasul setelah Nabi Isa, setelah Musa, ada mereka menjadi Muslim. Jadi sekarang itu tidak ada alasan bagi mereka. Bukan salah saya terhadap karena orang tua saya Kristen. Kalau mereka mau menggunakan akalnya, menggunakan logika segala macam, mau membaca sekarang misalnya, kan selama ini kan orang memang dilarang oleh Kristen dilarang untuk membaca Quran kan? Jangan baca Quran itu kamu. Tanya kepada orang non Muslim yang sekarang masuk Islam, bagaimana kamu bisa? Saya pertama membaca Quran. Perempuan itu yang dulu pastor Ya. pernah kesini. Si Ibu Erena Hendar. Nah, dulu kan dia pastor, Iya. dilarang mempelajari Al-Quran kan? Dilarang, apa? Dilarang kan? Dilarang. Jangan kan membaca Al-Quran. Membaca Bible Injil yang Barnabas yang aslinya buat
tulisan muridnya Nabi Isa namanya Barnabas itu nggak boleh, bahkan itu dihilangkan di gereja. Iya, Karena kalau itu dibaca oleh Kristen nanti mereka masuk Islam semua. mereka bilang kalau itu ajaran sesat. Nah, kan? Jadi itu oleh mereka yang sekarang yang Kristen sekarang itu jangan baca itu sesat, itu yang nggak benar. Padahal itu yang benar. Yang sekarang itu yang Bible itu tulisan para priest, para pastor apa itu namanya yang di Vatikan itu. Setelah lama meninggal. Jadi tidak ada alasan kalau sekarang orang dulu nanti di akhirat maka dikurangkan. Alastu birobi apa namanya? Kalau kerja aku benar itu sudah datang kepadamu kok, ini pemberi warner, pemberi peringatan. Jadi nggak ada lagi alasan. Aku nggak ada yang beritahu. Kata Allah, no way, sudah diturunkan berbagai macam rasul dari Muhammad, kamu aja yang nggak mau terbuka pikiran kamu yang closing down. Makanya kafir itu kan dari kata covering himself. Kalau kita sering mendengar orang-orang yang masuk Islam itu pasti mereka itu, saya dulu pernah baca Al-Quran pertama saya di kelas ada yang ngasih baca Al-Quran, hati terbuka. Jadi sebetulnya apalagi yang ateis misalnya, saya itu ateis nggak percaya kok. Bagaimana bisa ateis? Sebab kalau menggunakan matanya, misalkan pikirannya, ada pohon misalnya tumbuh menjadi besar, masa itu ada sendirinya? Nggak ada yang menciptakan. Ini aja Aru yang membuatnya dan teman-temannya segini mudahnya gitu kan. Masa yang kompleks begitu, ada gunung segala macam, masa kok nggak ada yang menciptakan? Sehingga dia berpikir nggak ada Tuhan deh. Itu kan tidak dipakai ininya. Dia hanya menginikan egonya gitu. Jadi jabat sekarang tidak ada alasan. Padahal dalam kata Rasul ada hadisnya, kalau seorang itu betul-betul tidak mengenal apa itu Islam, tidak ada yang beritahu dia, itu termasuk orang yang escaping gitu ya, yang terbebas. Tapi ternyata sekarang mungkin nggak orang yang belum pernah mendengar apa itu Islam di telinganya. Zaman media sekarang, Facebook, Twitter segala macam canggih begini nggak mungkin. Jadi sekarang mah nggak ada excuse gitu sebetulnya bagi mereka. Ya itu mah terserah mereka hatinya membuka atau tidak aja. Kita mah kan tugas Rasul juga tidak, tugas Rasul nggak memaksakan Rasul juga. Innama ana nadhir, kata Rasul, aku adalah seorang warner aja. Rasul juga nggak memaksa. Kamu kalau nggak masuk Islam bunuh, nggak ada Rasul. Nggak ada. Kalau misalkan kita masih punya saudara yang non muslim, kita sudah beritahu, kita ngobrol baik-baik. Enggak, saya enggak. Ya udah. Pas. Jangankan saudara kita yang di luar keluarga ya, istri kita, anak kita, Nabi Nuh, anaknya beriman nggak Nabi Nuh? Istrinya, Nabi Nuh menangis, ya Allah, bagaimana nanti kata orang kalau gitu? Bagaimana apa kata dunia kata iklannya gitu kan? Aku itu Nabi, aku mengajak orang untuk masuk Islam, anakku sendiri. Nabi Nuh nangis, apa kata Allah? Nuh, innahu laysa min ahlik, di Quran. Nuh, anakmu sekarang istrimu itu bukan keluargamu. Yang meskipun dia itu anak kandungmu, darah daging, bukan lagi. Kenapa? Kamu sudah mengajak dia, Pak. Kalau masalah dia nggak mau, itu urusan dia. Jadi di mata Allah bukan anak dia. Jadi dalam Islam itu keluarga itu bukan karena darah, tapi karena iman. Iman bukan darah. Warisan dalam Islam itu karena iman. Jadi dia punya anak misalnya, naudzubillah, anaknya misalkan keluar agama beda Islam, nggak berhak lah dia menerima warisan dari. Tetapi punya anak angkat non muslim, dia anak angkat jadi muslim, itu malah berhak kalau misalkan itu ya apa namanya, meskipun haknya berbeda dengan anak kandung kan. Jadi ikatan kita itu ikatan iman lebih kuat, dan itu ikatannya sampai akhirat. Makanya dalam Islam kenapa kita hati-hati jangan sama nikah dengan yang beda agama ya. Yang penting kan cinta. Itu yang nggak benar, karena nikah kita itu bukan hanya di dunia gitu. Makanya sesama muslim dia katakan bersaudara ya. Nah itu, muslim itu mau orang Padang, orang Sunda, mau orang Betawi, orang mana, mau orang Ozi, udah muslim, ya kuat. Itu yang kita pahami. Oke, kita lanjut ya. Tadi ayat berapa tadi? 30 ya. Oke. 33. Ini pokoknya kalau sifat Allah itu alimun, sami'un, itu singular terus ya. Coba alamat 24. Sami'un itu singular pasti kan? Apa artinya sami'un? Apa artinya? Ya mendengar ya. Tapi orang Jawa siapa namanya siapa tangga? Pasamingan. Dari kata sami'un ada kan? Pasami'un kan? Itu dari bahasa Al-Qur'an juga. Siapa namanya? Pak Alim. Wah, dari apa lagi tuh dari sini kan? Alimun. Itu singular ya. Oke, berikutnya adalah
32. Asyayut minasyaitoni. Tiga berapa? Syaiton, apa itunya? Artinya apa? 36. Setan. 36. Sorry, 36. Nasaitoni. Syaiton. Itu jamak atau mufrad? Tony. Jamak atau mufrad? Saitoni. Oke. Jama ya. Single. Satu. Single. Ya. Syaiton nih. Setannya satu. Jadi setan bisa dihitung ya? Bisa. Setan bisa dihitung kan sama dengan malaikat benar itu kan manusia bisa dihitung ya. Syaiton nih. Berarti kalau dua apa? Nani. Kan tambah alif dengan nun kan? Kalau dua setan kan? Udah. Gimana? Bisa? Udah siap? Kalau Ya udah. ini kita sudah apalan khutbah singkat aja Bapak. Oke. Maybe 15 minutes. Oke, kita cukup sampai di sini dulu. Jadi tadi ya bedanya sekali lagi. Untuk mufrad, musanna ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Berikutnya jamaknya ditambah waw dengan nun atau Iya. ya dengan nun. Ini kita masih yang reguler dulu jamaknya. Yang mudah nanti ya. Insyaallah di bukunya ada latihannya nggak di bukunya? Ada latihan tadi ya? Oke, sampai sini dulu. Ada di sini. Lihat, ini ada di sini ya. Yang mana? Nggak tahu nih. Nomor 70 di sana nih. Yang kayak gimana tuh? Kotak-kotak. Enggak. Ini Itu. Apa tunggal gitu ya? Udah kata ganti ya? Udah kata ganti ya? Nggak usah ada PR-nya lah. Udah kata ganti. Kita belajarnya udah senior semua kan banyak kerjaan. Gini. Ya, kita cukup sampai sini. Insya Allah kita lanjut lagi pada hari Kata ganti. Ahad yang akan datang ya. Dengan kita akan melanjutkan zamannya yang agak beda.